Yang sudah bersiap melayani Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan pasti ada tantangan-tantangan. Di dalam pelayanan Tuhan pasti ada penderitaan. Di dalam pelayanan Tuhan pasti ada kehausan. Di dalam pelayanan Tuhan pasti ada kelaparan. Tetapi apakah pemuda itu sudah siap untuk melayani Tuhan dan tidak? Itu menjadi pertanyaan kepada kita. Saudara seiman yang Tuhan Yesus kasihi, saya memfokuskan satu bagian firman Tuhan di sini, yaitu bagaimana Rasul Paulus menetapkan Timotius sebagai pelayan Tuhan. Sebelum dia mengkukuhkan, sebelum dia melantik, Rasul Paulus persiapan dia dulu awal. Timotius itu dia hidup di dalam orang yang sudah dekat dalam Injil Tuhan. Maka Paulus itu selalu mendekatkan diri kepada Timotius. Dia mengajarkan Injil-Injil Tuhan. Sehingga saatnya Paulus tidak berdaya, dia tidak meragukan mengangkat Timotius menjadi pelayan pengganti Rasul Paulus. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Karena kenyataan hari ini soal jabatan itu taruhan nyawa. Apalagi yang lain-lain, taruhan uang ya bisa, taruhan babi ya bisa. Tetapi nyawa saja taruhan. Lalu satu tokoh dalam Alkitab, Musa sama juga dengan Paulus. Apapun yang menjadi pekerjaan di dalam pelayanan Tuhan selama perjalanan dari Mesir ke Kanaan di Gunung Nebo, Musa itu persiapkan betul-betul kepada Yosua menjadi penggantinya Musa. Sehingga ketika Musa itu tidak berdaya, dia hilang atau dia mati tidak tahu, Tuhan bilang, jangan ragu, jangan bimbang, jangan mencari orang lain. Itu yang selalu setia, itu yang selalu dekat pada kamu. Dialah yang harus angkat menjadi pemimpin pengganti Yosua. Saudara seiman yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu Rasul Paulus telah mentabiskan Timotius sebagai pelayan Tuhan pengganti Rasul Paulus. Ada 3 tugas yang Rasul Timotius itu perlu jalankan. Tugas yang pertama ia harus jalankan adalah menyebarkan Injil Tuhan. Paulus itu orang yang jahat awalnya, tetapi karena panggilannya, ia meninggalkan kejahatannya, ia menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, lalu ia menjadi pelayan Tuhan. Dan Rasul Paulus mau juga Timotius itu harus teruskan pengabaran Injilnya itu. Maka dia harus persiapan semenjak kecil, naik remaja, naik juga sampai pada pemuda. Tidak ragu ia memberikan jabatan hamba Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa Rasul Paulus mengkukuhkan atau melantik kepada Timotius? Tujuan yang kedua adalah mengembalakan domba-domba. Saudara seiman yang Tuhan Yesus kasihi, mengembalakan domba-domba, jangan berpikir bahwa itu hanya tugas gembala. Tetapi tanggung jawab pemuda hari ini sangat besar, apalagi di sekitar kota. Dia sedang menuntut pelayanan Tuhan. Dia sedang memberikan nyawa kepada iblis. Siapakah pelayan-pelayan Tuhan? Tidak boleh mencari-cari. Pelayan Tuhan adalah pimpinan-pimpinan pemuda. Lalu tugas ketiga yang Tuhan berikan, Rasul Paulus mengkukuhkan supaya Timotius itu menjalankan misi klerus. Misi klerus itu dalam arti kataan menjalankan tugas-tugas di dalam gerejanya, perjamuan, pelantikan, dan lain sebagainya. 3 tugas ini ia langsung memberikan kepada Timotius.
untuk menjalankan pelayanan Tuhan. Oleh sebab itu, satu nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius adalah harus menjadi teladan. Itu kesimpulan saya. Harus menjadi teladan. Perkataan, tingkah laku, sifat, tutur kata, pembawaan, kehidupan harus menjadi teladan. Karena jiwa-jiwa, karena umat Tuhan di sekitarnya banyak macam, 1001 macam, tidak bisa dihukum oleh satu manusia. Manusia 2 orang, tetapi 2 tipe. Manusia 2 orang, tetapi 4 tingkah laku. Manusia sangatlah berbeda-beda. Maka Rasul Paulus mengajarkan, menasihati kepada Timotius harus menjadi teladan. 3 tugas ini siap jalankan karena kau muda, kau kuat. Kau adalah orang yang tidak sama dengan orang tua bahkan anak kecil. Kau lain dari orang lain. Penasihat Paulus menasihatkan kepada Timotius yaitu menjadi teladan. Pemimpin gereja yang Tuhan Yesus kasihi. 3 tugas itu ada pada kita. Di sini tema mengajarkan kepada kita bahwa pemuda yang bersiap melayani Tuhan. Pemimpin biro, pemimpin koordinator, sekretaris, bahkan anggotanya siap melayani Tuhan. Melayani Tuhan ada 3 tugas sebagaimana Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius, yaitu menyebarkan Injil Tuhan, mengembalakan umatnya, dan menjalankan pelayanan-pelayanan lain. 3 tugas itu ada kepada kita. Untuk menjadi percontohan kepada orang lain adalah menjadi teladan. Firman Tuhan kita sampai di sini sebagai landasan dan kita akan melanjutkan rapat selanjutnya. Oleh sebab itu, doa firman Tuhan kepada estafet buat kedua anakmu ini. Bapa, kami muliakan Engkau memberi kekuatan para koordinator DIY. Yang terkasih Bapak Pendeta di tempat ini yang berkenan hati Bepago. Sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sang Mondegei, kami dilantik, baru diberikan kepercayaan melalui konferensi sinode yang berlangsung di Timika 3 bulan lalu. Ketika kami diberikan tanggung jawab, ada banyak sorotan masuk. Ada banyak juga yang tidak terima dengan kenyataan itu. Ada yang tidak senang. Mungkin barangkali karena kami ini terlalu muda, atau mungkin karena menurut mereka kami ini orang berlatar belakang pendidikan umum, atau mungkin bagi mereka kami ini tidak cocok jadi ketua departemen pemuda, sehingga ada masukan banyak pertimbangan, banyak pikiran masuk. Tetapi bagi kami semua itu hal biasa dan kami terima. Sebab itu saya dengan teman kami bersedia untuk menerima dan memulai apa yang Tuhan berikan kepada kami, kemampuan yang Tuhan taruh kepada kami harus berikan.
kami harus menyatakan. Sebab itu kami sudah dari awal, saya dengan teman kami berpikir kami harus turun di lapangan. Selama ini kami lihat departemen itu bikin program tidak turun di bawah. Program yang diturunkan itu hanya sebuah pikiran dari seorang departemen. Sehingga saya dengan teman ini kami berpikir kami harus turun di bawah dan mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda di tingkat bawah. Sebab itu kami 1 bulan yang lalu kami sudah kirim himbauan dan hari ini kami ada di sini. Dan kunjungan kami setelah di sini kami akan pindah lagi ke wilayah Lapago, yaitu Puncak, Puncak Timur dan Puncak Selatan. Setelah itu beranjak lagi ke bagian Wamena. Setelah kita kunjung semua, barulah masalah-masalah yang kita tangkap, kita terima dari bawah akan kita rumuskan. Kita undang juga koordinator pemuda yang kita sudah lantik tadi, kita akan undang untuk kita rumuskan sama-sama. Rumuskan sama-sama. Jangka pendek yang harus kita lakukan apa, jangka menengah harus apa, jangka panjang apa, sehingga kita punya program dalam 5 tahun ke depan ini jelas. Sasaran kita jelas, arah kita jelas. Sehingga kita punya pikiran itu terakomodir semuanya. Dan setelah kita berkunjung semua, kita akan undang teman-teman yang tadi sudah dilantik dan kita akan rumuskan sama-sama. Lalu kita akan presentasikan di depan pengurus sinode. Setelah kita cocokkan dengan program mereka, lalu kita akan tawarkan ke raker sinode yang pertama. Setelah mereka terima barulah nanti koordinator Teluk Cendrawasih lakukan apa, koordinator Dogiai lakukan apa, tahun berapa lakukan apa, dan lain sebagainya. Jadi kita akan susun semua dalam rangka itu. Itu tujuan kedatangan kami. Kemudian apa yang kami bayangkan untuk 5 tahun ke depan? Kami pikirnya sederhana. Kami pikir supaya berpikir seperti begini. Dalam kepengurusan kami 5 tahun ke depan, bagaimana supaya pemuda itu kita bisa merebut surga maupun bumi. Jadi ini kan lengkap. Kalau selama ini kan kita berpikir kita hanya merebut surga saja, atau mungkin ada yang berpikir kita hanya merebut bumi saja. Sementara dua kebutuhan ini harus kita merebut dua-duanya. Kita tidak hanya pentingkan rohani lalu abaikan yang dunia punya, tidak. Dunia punya juga kita penting, kemudian surga punya juga penting. Sehingga kita berpikir bagaimana supaya kita harus merebut surga dan bumi. Kita harus mengajak pemuda itu bisa berpikir dan bisa bekerja untuk merebut bumi maupun surga. Misalnya kita mau merebut surga, kita melihat kenyataan sekarang banyak pemuda gereja yang suam-suam. Kalau kita mau ibadah, kadang-kadang di gereja itu pemuda kosong. Contoh saya punya jemaat di Betel Progres 3 Wayana. Dulu tahun 2010 ke bawah itu pemuda full. Tapi sekarang kami lihat pemuda kosong. Bukan terjadi di Jayapura saja. Semua tempat itu sama. Jadi kesuaman rohani itu terjadi di mana-mana. Sehingga kita berpikir, kita pemimpin, baik itu di tingkat departemen, di biro dan juga di tingkat jemaat, berpikir untuk bagaimana caranya untuk mengajak pemuda itu untuk membawa mereka, mengajak mereka dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa mereka, bisa rohani mereka bisa lebih dewasa dan lebih peka. Kemudian yang berikut adalah kita merebut bumi dengan cara bagaimana? Sebenarnya kita pemuda gereja itu kita punya potensi sangat banyak, sangat besar. Tetapi selama ini kadang-kadang kita tidak ada kesempatan. Tidak ada ruang untuk kita kembangkan
potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ini sebetulnya Tuhan sudah berikan kemampuan yang besar sejak kita dilahirkan dari kandungan ibu kita masing-masing. Tetapi kadang-kadang tidak ada kesempatan. Sehingga saya dengan teman berpikir untuk ke depan itu kita harus berikan program, kita harus melihat potensi pemuda dan kita harus kembangkan. Dengan kembangkan potensi itu kita bisa menjaga gereja ini. Gereja ini ke depan, generasi sekarang sudah berakhir, sedang berakhir, tapi untuk generasi ke depan itu kita inilah yang akan bertanggung jawab penuh. Sebab itu kita perlu bangkitkan ekonomi, bangkitkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, baik itu di bidang musik, baik itu di bidang usaha, baik itu di bidang olahraga, apapun yang pemuda miliki, kita harus akomodir, kita harus menggali, dan itu menjadi kekuatan kita bersama, menjadi aset kita bersama. Selain juga kita upayakan semua program-program dan juga kegiatan yang sifatnya meningkatkan rohani pemuda, tetapi juga untuk kepentingan kembangkan potensi itu sangat dibutuhkan. Dan untuk semua ini kami akan berdasarkan dua hal tadi, kami akan bikin program. Baik itu program yang sifatnya untuk rohani, yang mana, dan sifatnya yang jasmani atau untuk dunia, untuk kembangkan potensi dan skill yang kita miliki. Dua hal ini akan menjadi penting. Dunia sekarang itu membutuhkan orang pemuda yang punya imannya kuat. Tetapi hanya punya imannya yang kuat itu tidak menjamin, tetapi harus punya didorong dengan skill yang kuat, punya kemampuan yang kuat. Sekarang ini kita ada di zaman, orang biasa bilang revolusi industri 4.0. Itu artinya bahwa digitalisasi itu zaman sedang berubah. Semua kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh teknologi. Cara pelayanan kita tidak harus monoton. Kita harus berubah. Kita harus sesuaikan dengan keadaan zaman. Sehingga ke depan kita akan fokusnya hanya dua hal, yaitu bidang rohani dan juga pengembangan skill pemuda di tingkat jemaat, di tingkat biro, dan juga di tingkat departemen. Dan kita akan menetapkan program-program, dan lebih banyak kita akan melakukan sosialisasi berdasarkan dua pemahaman tadi, dua topik tadi. Kita akan bikin program. Itu hanya berikan gambaran kepada kita semua untuk kita bisa punya gambaran sedikit nanti program Departemen Pemuda ke depan itu seperti apa. Jadi itu menjadi apa namanya, tolak pikir kita ke depan nanti. Dengan demikian kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua, kepada teman-teman yang baru dilantik hari ini. Terima kasih untuk bersedia untuk kerjasama dengan kita. Kami harap supaya ke depan harus komunikasi antara kita di atas dengan di bawah harus lancar. Jadi sehingga program yang kita laksanakan baik itu di tingkat biro maupun di tingkat atas itu terkonek dan mudah. Jadi kami harap sekali untuk pemuda di tingkat koordinator harus komunikatif dan juga mudah bergaul dengan siapa saja. Kami juga sekarang sudah kerjasama dengan pemuda lain, baik itu pemuda Gigi, pemuda Baptis, pemuda GKI, Katolik, semua. Sudah kami tergabung di dalam satu forum yang dinamakan Forum Pemuda Kristen di Tanah Papua. Sebab itu kami juga harap pemuda di sini tidak hanya kita bermain di kandang kita sendiri, tetapi kita juga bergaul dengan pemuda lain, bergaul dengan Islam, Muslim. Tujuannya bukan untuk apa, untuk mencuri mereka punya ilmu. Itu sangat penting. Sebab itu saya menyampaikan selamat menjalankan tugas yang berat ini. Dalam tugas ini tidak ada gaji ya.